Aku pikir aku cuma pingin healing. Satu malam di pulau kosong biar otak fresh. Tapi ternyata yang datang bukan ketenangan, tapi dia. Seorang perempuan Belanda dengan gaun putih dan wajah pucat berdiri di depan makam batu tua. Tatapannya kosong, tangannya dingin, tapi senyumnya seperti mengenal aku. Namaku Nita, dan ini kisah waktu aku dan Tony camping di Pulau Onrus. Kami pikir kami sendiri, tapi ternyata ada yang menunggu. Bukan sekedar arwah penasaran, tapi sosok yang ingin diikuti. Dan malam itu, Onrus benar-benar gak pernah istirahat. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen paling epic dan paling horor, Kerok, kisah epik horor, kamu, aku, kita. Bareng aku, Refty Betrisva, dan kali ini ceritanya datang dari seorang yang bernama Nita guys. Yang awalnya cuma ikut trip singkat ke Kepulauan Seribu bareng sahabatnya yang bernama Tony. Tapi siapa sangka perjalanan itu malah jadi pengalaman paling gak bisa dia lupain seumur hidupnya. So, udah siap? Let's go! Semuanya bermula dari ajakan impulsif sahabatku, Tony. Kita ke Pulau Onrus yuk, healing tipis-tipis, cuma semalam. Kamu pasti butuh kabur dari deadline kan, Nit? Aku cuma angguk. Setelah sekian minggu kerjaan numpuk, aku butuh banget udara segar. Onrus tuh pulau kosong kan? Iya, tapi ada bangunan tua, benteng VOC, makam Belanda, dan katanya juga spot horor. Si Tony ini nyengir sambil nenteng ransel. Asik buat foto-foto. Lagian kamu suka yang gitu-gitu kan? Gue pikir ya udahlah, semalam doang. Kami berangkat dari dermaga Marina Ancol pagi itu. Suasana cerah banget, lautan tenang, langit biru. Aku bahkan sempat mikir, aduh mana seramnya tempat ini coba. Setelah transit di Pulau Bidadari, perahu kecil kami mendarat di Pulau Onrus. Pulau ini sepi, gak ada penduduk tetap, yang ada cuma petugas jaga, 1-2 wisatawan, dan reruntuhan bangunan zaman kolonial. Kami muter-muter lihat bekas penjara, rumah sakit, dan sisa bangunan benteng yang udah ditelan waktu. Tuh makam-makam Belanda, kata Tony sambil nunjuk satu area berpagar rendah. Batu nisan tua beberapa retak, sebagian tertutup lumut. Suasana mendadak berubah. Angin pelan yang sebelumnya bikin adem, sekarang terasa dinginnya menusuk. Aku menarik nafas panjang. Ada yang aneh gak sih sama tempat ini? Bisikku. Tony cuma senyum. Ya udah, wajar lah. Udah tua ini, wajar kalau mistis. Kami nginep di tenda di dekat area bekas gudang pelabuhan. Petugas jaga sempat ngingetin, kalau malam jangan keluyuran ke area makam ya mbak, mas, gak bagus. Kami mengangguk sopan, tapi ya namanya juga anak muda yang nekat ya. Malam tiba lebih cepat dari yang aku kira. Sekitar jam 7, langit udah gelap gulita, gak ada penerangan di pulau selain senter dan juga cahaya bulan. Api unggun kami coba nyalain seadanya. Lo beneran mau cerita horor di sini? Tanyaku pelan sambil duduk bersila. Ya enggak, Nit. Justru kita mau menikmati keheningan. Tony tertawa pelan. Dia menunjukkan pukul 8 malam. Waktu aku mulai dengar suara kayak ada gesekan ranting, tapi anehnya angin gak terlalu kencang. Nit, denger gak? Aku mengangguk pelan. Ada yang jalan. Kami saling pandang. Tony berdiri, mengarahkan senternya ke arah barisan pohon-pohon dekat bekas rumah karantina. Gak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba dingin. Sumpah, angin laut yang gak pernah sedingin ini. Ku refleks merapatkan jaket, tapi tubuhku tetap menggigil. Nit, lihat itu. Tony nunjuk ke arah makam yang jaraknya mungkin 20 meter dari kami. Di antara dua nisan besar, ada sosok putih. Perempuan, rambut panjang, berdiri diam, dan aku refleks berdiri. Ton, itu siapa? Tony terdiam, senter di tangannya goyang. Sosok itu mulai melangkah, tapi langkahnya nggak seperti manusia biasa. Mengambang, gaunnya panjang, putih, angin nggak menyibakkan rambutnya sama sekali ya. Wajahnya samar, tapi kami tahu dia menatap kami. Aku mulai panik, Ton, masuk tenda. Kami lari ke arah tenda, tapi saat aku nengok lagi, sosok itu udah hilang. Jantungku berdetak kencang, Tony bahkan sampai jatuh terduduk. Kamu lihat kan? Tanyanya. Iya,
bukan cuma bayangan Ton, dia nyata. Kami gak bisa tidur malam itu. Suara gesekan, langkah samar, dan bisikan pelan terus terdengar dari arah makam. Jam 1 lewat, aku nekat buka tenda sedikit, dan di sana dia berdiri lagi. Lebih dekat, jaraknya gak sampai 10 meter, dia berdiri di depan pohon besar, tepat di bawah cahaya bulan. Gaunnya menyentuh tanah, tangannya menjuntai, tapi kali ini dia senyum. Senyum yang bukan ramah, tapi seperti menyambut. Aku langsung tutup tenda. Ton, dia datang lagi, dia dekat. Tony megang erat tanganku. Kita gak boleh pingsan, kita harus sadar. Kami berpegangan tangan sepanjang malam. Mata kami tak bisa terpejam sampai langit mulai berubah warna dan suara burung laut kembali terdengar. Tony langsung keluar tenda pas subuh. Dia udah gak ada, bisiknya. Tapi di tanah tepat di depan tenda ada jejak kaki, jejak sepatu perempuan zaman dulu, panjang runcing 2 pasang. Satu mengarah ke makam, satu lagi menuju tenda kami. Setelah fajar menyingsing, aku dan Tony masih belum bisa bicara banyak. Kami duduk membelakangi tenda, nunggu perahu jemputan datang siang nanti. Tapi sepanjang pagi itu rasanya kayak ada yang ngintip dari balik reruntuhan. Kami berusaha mengalihkan perhatian, foto-foto, muter-muter benteng, lalu balik lagi ke bekas gudang. Tapi anehnya, kamera HP Tony tiba-tiba nge-freeze pas dia mengarah ke kompleks makam. Aneh ya Nit, padahal tadi malam dia jelas banget berdiri di sana. Aku cuma mengangguk pelan, kepalaku berat, mataku perih, tidurku cuma sebentar banget dan itu pun bukan tidur biasa. Waktu aku akhirnya sempat terlelap sebentar setelah subuh, aku mimpi guys. Mimpi yang gak kayak mimpi, tapi ini rasanya terlalu nyata. Dalam mimpi itu, aku berdiri sendirian di depan bangunan tua. Semua warna di sekitarku memudar seperti jadi sepia. Ada kabut tipis menggantung di udara. Dan suasana sunyi, bukan sunyi biasa, tapi kayak semua suara di dunia ini disenyapkan. Lalu aku melihat dia, Noni itu. Bergaun putih, rambutnya dikepang 2, wajahnya sangat pucat. Dia berdiri tak jauh dari aku, tepat di depan batu nisan yang aku lihat semalam. Tapi kali ini dia ngomong, "Nita." Suara itu lembut, tapi anehnya kayak gema di dalam kepala. "Kamu datang akhirnya." Aku gak bisa bergerak guys. Badanku seperti ditahan sesuatu, tapi mataku gak bisa lepas dari wajahnya. Dia melangkah pelan ke arahku, langkahnya gak ada suara. "Sekali kamu melihatku, kamu gak akan bisa lari." Dia tersenyum, tapi senyumannya menyimpan sedih, bukan ancaman. Lalu dia berkata, "Temani aku sebentar saja sampai dia kembali." Aku mau tanya siapa ya dia yang dia maksud, tapi mulutku gak bisa dibuka guys. Dan tiba-tiba suasana di mimpi itu berubah jadi sangat dingin. Aku merinding, nafasku pendek. Sebelum mimpi itu kabur, aku cuma ingat satu hal. Tangannya menggenggam tanganku dan dinginnya menusuk ke tulang. Aku kebangun dengan teriakan pelan. Tony langsung nengok, "Nit, kamu kenapa?" Aku belum bisa jawab. Mataku rasanya gak bisa aku buka dengan jelas. Masih bingung antara nyata dan enggak. Aku ketemu dia Ton dalam mimpiku. Tony langsung duduk merapat. Dia ngapain? Ngajak aku ikut. Katanya cuma sebentar. Dia nunggu seseorang. Tony langsung bangkit, "Kita harus pergi dari sini sekarang." Kami beresin tenda secepat mungkin, bahkan sisa makanan kami tinggal. Kami gak peduli. Waktu jalan menuju dermaga kecil, aku nengok ke arah pohon tempat dia muncul semalam. Dan jantungku berhenti berdetak sedetik. Ada bunga melati jatuh dari atas pohon, padahal gak ada angin. Dan di atas tanah itu ada bekas dudukan gaun. Tony narik tanganku, "Nita, jangan lihat ke belakang." Aku jalan lebih cepat. Perahu jemputan akhirnya datang jam 11. Kami naik tanpa banyak bicara. Aku cuma bisa duduk dan melamun sepanjang perjalanan. Tapi waktu perahu mulai menjauhi,
Pulau Onras itu, aku ngerasa sesuatu tertinggal atau mungkin mengikuti. Beberapa hari setelah pulang ke Jakarta, aku kira semuanya akan baik-baik aja. Tapi ternyata mimpi itu datang lagi. Setiap malam mimpi yang sama. Aku berdiri di dekat nisan tua, dia ada di sana menatapku, kadang bicara, kadang cuma diam sambil meneteskan air mata. Aku gak bisa lari, bahkan di mimpi itu aku bisa cium wangi melati busuk, guys. Yang bikin aku makin ngeri, aku mulai nemu bunga melati kering di bawah kasurku di kamar kosku di Jakarta. Tony juga ngalamin hal yang sama. HP-nya tiba-tiba muter suara rekaman perempuan nyanyi lagu Belanda, padahal gak ada file itu. Bahkan dia sempat lihat bayangan putih berdiri di depan kaca kamar mandinya tengah malam. Kami akhirnya mutusin buat cerita ke salah satu kenalan, namanya Mbak Ayu, yang punya pengalaman spiritual. Waktu aku ceritain semuanya, ekspresinya langsung berubah, guys. Kalian bawa pulang sesuatu dari sana, apa maksudnya? Tanya Tony. Mbak Ayu melirik aku. Energi arwah, tapi bukan arwah jahat ini. Ini yang nunggu. Aku merinding. Kalau dia muncul terus, artinya ada kaitan batin. Salah satu dari kalian mungkin mirip dengan orang yang dia tunggu. Aku langsung kaku dan entah kenapa dalam hati kecilku aku tahu yang dia tunggu mungkin adalah aku. Hari itu aku dan Tony kembali lagi ke Onras. Iya, kami balik lagi bukan karena nekat, tapi karena mimpi itu nggak berhenti. Setiap malam aku berdiri di depan nisan tua, melihat sosok perempuan yang makin jelas wajahnya. Dan setiap kali aku bangun, selalu ada satu hal muncul di sekitar kamarku. Melati, tanah lembab, bahkan bekas tangan di cermin. Mbak Ayu, orang yang kami temui waktu itu, bilang, kadang satu-satunya cara untuk memutus ikatan adalah menyelesaikan yang belum selesai. Jadi kami kembali dengan satu tujuan, cari tahu siapa dia sebenarnya, Noni itu, dan kenapa dia nyari aku. Kali ini kami nggak bawa tenda, kami datang pagi dan rencananya akan pulang sore hari. Tony sempat nanya, Nit, kamu yakin? Aku ngangguk, aku harus lihat makam itu lagi, tapi kali ini lebih dekat. Kami mendarat jam 10 pagi, cuaca cerah tapi pulau terasa sangat sendu. Kami langsung jalan ke area pemakaman, melewati reruntuhan benteng dan barisan tembok lapuk, dan akhirnya sampai di sana. Nisan yang aku lihat di mimpi yang dulu kami lihat dari jauh, sekarang tepat ada di depanku. Aku berdiri diam, wujudnya tinggi dengan tulisan Belanda yang udah mulai pudar. Tapi yang bikin aku merinding, batu nisannya retak di bagian tengah dan nama di bagian atasnya terhapus. Benar-benar licin seperti pernah dikikis. Ton, ini nisan yang itu kan? Bisikku. Iya, tapi kok nggak ada namanya? Tony merapat. Apa bukan ini? Ini, aku yakin bentuknya sama, letaknya sama, dan aku ngerasa dia di sini. Aku jongkok, meraba bagian bawah batu, debu nempel di ujung jariku, dan tiba-tiba ada sesuatu seperti goresan yang gak rapi di sisi belakang. Aku bersihin pelan-pelan, dan muncul satu kalimat kayak ukiran lama. Ik zal wachten. Tony baca pelan, bahasa Belanda. Artinya apa? Mbak Ayu sebelumnya udah kasih aku aplikasi terjemahan. Aku langsung buka dan saat aku ketik artinya, nafasku tercekat. Aku akan menunggu. Itu kalimat yang ia ucapkan di mimpiku. Kalimat yang bikin aku gak bisa tidur sejak aku pulang. Aku dan Tony saling pandang tanpa kata, tapi perasaan kami udah cukup menjelaskan ini bukan kebetulan. Tiba-tiba udara berubah, awan mendadak gelap, angin pelan berubah jadi kencang. Daun-daun di pohon sekitar berterbangan dan entah kenapa suasana jadi mirip banget dengan mimpiku. Tony langsung berdiri, Nit, kita harus pergi. Aku masih terpaku, kakiku rasanya sangat berat, sampai tiba-tiba aku dengar suara pelan, lirih, nyaris kayak gumaman. Nita? Tony menoleh cepat. Kamu manggil aku? Bukan aku. Suara itu datang lagi, lebih jelas, aku masih di sini. Aku lihat ke arah kanan dan sosok itu muncul. Dia berdiri di antara dua nisan, gaunnya berayun pelan. Wajahnya sama seperti di dalam mimpiku, tapi sekarang dia menangis. Air matanya jatuh tapi gak ada suara tangisan.
Dia melangkah maju, aku gemeter. Tony narik tanganku, kita harus, tapi aku tahan. Entah kenapa, aku gak takut. Sosok itu menunjukkan ke arah batu nisan yang satunya, dan pelan-pelan tulisan samar mulai muncul di permukaannya, seperti ada yang menulis dari dalam batu. J. Van de W. Tony membaca, Van de siapa? Aku mendadak teringat cerita sejarah yang pernah aku baca, Maria van de Velde, seorang noni Belanda yang menunggu tunangannya bernama Johan van de Waal. Mereka terpisah karena Johan meninggal dalam pelayaran dan Maria meninggal karena demam saat menunggunya di Ondras. Dan sekarang mereka masih menunggu, terkurung dalam waktu. Sosok noni itu mendekat, wajahnya semakin dekat denganku dan dia tersenyum. Tapi kali ini senyumnya berbeda, seperti lega. Dia melangkah mundur dan menghilang begitu saja, seolah udara menelannya. Angin berhenti, langit cerah lagi, dan kami berdiri di sana, terdiam. Mit, kamu lihat itu kan? Aku cuma mengangguk. Tanganku dingin, tapi dalam dada ada sesuatu yang ringan. Kami gak bilang apa-apa sepanjang jalan kembali ke dermaga, tapi saat kami duduk di perahu menunggu kembali ke daratan, aku buka HP dan masukin kata Maria van de Velde, Johan van de Waal, Pulau Ondras. Dan aku temukan artikel lama yang menyebut bahwa 2 nisan tanpa nama pernah ditemukan di Ondras, tapi identitasnya nggak pernah dikonfirmasi. Satu wanita, satu pria berjejer, tapi tidak pernah menyatu sampai hari ini. Setelah kejadian itu semuanya terasa aneh, bukannya lega, aku malah merasa seperti ada sesuatu yang lepas dari sana dan ikut pulang bareng aku. Hari pertama setelah dari Ondras, aku masih bisa tidur walau mimpi tentang Nisan dan Noni itu terus muncul, tapi bukan lagi dalam bentuk ancaman ataupun ajakan, lebih seperti bayangan masa lalu yang terus mengulang. Namun malam ketiga semuanya mulai berubah. Sekitar pukul 2 malam, aku kebangun karena mendengar suara ketukan pelan dari kaca kamarku. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, dan aku tinggal di lantai 2. Gak mungkin ada orang di luar, apalagi jam segitu. Deg-degan, aku mendekat sambil bawa senter kecil dari HP. Waktu aku nyorot ke jendela, gak ada apa-apa. Tapi di kaca ada bekas tangan kecil, seperti telapak tangan yang nempel basah, bekasnya samar tapi jelas. 5 jari lembut. Aku langsung mundur, nafasku ngos-ngosan, kupikir mungkin halusinasi karena aku kecapean. Tapi besok malamnya, aku dengar derit langkah dari lorong depan kamar kosanku. Waktu itu memang sepi ya, cuma 3 kamar, tapi suara langkahnya berat, pelan, menyeret. Aku kirim pesan ke Tony, Ton, dia ikut ke sini. Tony balas cepat, gue juga dengar suara di loteng. Gue tinggal sendiri di sini, Nit. Gak mungkin ada siapa-siapa. Mulai saat itu hidup kami gak tenang, guys. Setiap malam ada aja gangguan, bau melati yang muncul tiba-tiba di kamar, ceng angin berdenting padahal gak ada angin. Bahkan waktu Tony yang nyoba nyalain musik di speakernya, yang keluar malah lagu klasik instrumental Belanda, padahal dia nggak punya file itu. Akhirnya kami balik ke Mbak Ayu, dia geleng-geleng, tuh dia lihat kami. Kalian terlalu dekat sama energi dia. Waktu kalian lihat langsung misalnya ikatan itu kebuka. Aku nunduk, tapi dia udah hilang, udah tenang. Mbak Ayu narik nafas, belum tentu. Kadang arwah itu nggak tahu kalau mereka udah selesai menunggu, apalagi kalau ada orang yang baru kayak kamu, Nit, yang secara nggak sadar jadi tempat dia berlabuh. Aku merinding. Maksudnya roh yang nempel itu bisa karena banyak hal. Kadang karena kemiripan wajah, kadang karena batin kalian nyambung. Tony motong. Tapi kan dia nggak jahat. Mbak Ayu mengangguk pelan. Iya, tapi kalau terlalu dekat kamu bisa jadi jembatan. Lama-lama kamu bisa kehilangan kendali. Aku langsung gemeteran dan sejujurnya aku mulai ngerasa aneh juga. Beberapa hari belakangan aku sering nemu diriku bengong di depan kaca, ngelamun lama banget, dan kadang-kadang tiba-tiba aku nangis gitu aja. Padahal aku nggak tahu kenapa. Bahkan pernah aku nulis nama Johan di notes HP-ku tanpa aku sadar.
Aku nggak punya kenalan bernama itu. Mbak Ayu akhirnya sarankan kami ikut ritual kecil di rumahnya, semacam pembersihan energi. Kami bawa bunga melati, air laut yang sempat kami ambil dari dekat makam, dan potongan kecil kain putih dari belakang nisan yang sempat retak. Waktu ritual mulai, ruangan mulai dingin, lilin yang awalnya tenang tiba-tiba bergetar, lalu pelan-pelan padam. Dan waktu lilin mati, aku merasa dan mendengar suara tangisan perempuan lirih, lalu berubah jadi nyanyian pelan. Lagu yang sama datang dari mimpi dan juga rekaman aneh di HP Tony. Dia masih di antara dua dunia, kata Mbak Ayu lirih. Dia belum yakin kalau yang ditunggu gak akan datang lagi. Tony menggenggam tanganku erat. Kita harus bantu dia, Nit. Malam itu kami ikut Mbak Ayu ke sebuah tempat ibadah tua di pinggiran kota. Kami berdoa lama, membakar kertas doa yang ditulis khusus, dan di akhir sesi aku disuruh membisikkan sesuatu di hati paling dalam. Aku gak tahu kenapa, tapi yang keluar dari mulutku waktu itu cuma satu kalimat. Aku bukan dia, tapi aku mendoakanmu tenang. Setelah itu semuanya jadi hening, hawanya berubah, nafas jadi lebih ringan, seperti ada beban yang lepas. Dan sejak malam itu, gangguannya hilang. Gak ada lagi ketukan, gak ada lagi mimpi, gak ada lagi tangisan dari dalam kaca. Tapi bukan berarti semuanya berakhir. Beberapa minggu kemudian, aku pergi ke pameran sejarah maritim di Jakarta. Di salah satu panel tentang VOC dan kapal Belanda, aku lihat potret lawas berbingkai emas. Seorang perempuan bergaun putih duduk anggun, rambutnya disanggul, matanya tajam. Di bawah foto itu, Maria van de Velde 1701-1721. Aku membeku, wajah itu persis dengan yang muncul di mimpiku dan yang bikin aku merinding. Di potret itu, aku lihat refleksiku sendiri, guys, tapi bukan aku. Gaun putih, rambut terurai, dan senyum yang sudah pernah kulihat sebelumnya. Setelah pameran sejarah itu, aku mulai mikir apa semua ini udah selesai, tapi ternyata cermin berkata sebaliknya, guys. Sejak aku ngelihat bayangan lain di potret Maria van de Velde, aku ngerasa ada sesuatu yang kembali kebuka, sesuatu yang sempat tenang, tapi ternyata cuma diam sejenak. Cermin di kamarku mulai aneh, guys. Awalnya cuma buram, seperti ada kabut tipis dari dalam permukaan kaca. Lalu muncul bayangan samar dan pelan-pelan aku ngeliat dia lagi. Tapi anehnya bukan di mimpiku. Tapi waktu aku sadar, bangun, melek, dia berdiri di belakangku, di cermin, diam, dan senyumnya seolah menyapaku dengan lembut. Tapi waktu aku nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Cuma ruangan kosong dan suara detak jam dinding yang seolah ikut membeku. Aku langsung telepon Tony. Ton, dia balik lagi. Dia balik lagi, Ton. Tony langsung ke kosku malam itu juga. Waktu dia masuk ke kamar, dia langsung diam lama di depan cermin. Nit, cerminnya kayak narik ya. Aku angguk. Kayak dia ngintip dari sana, tapi bukan cuma itu, aku narik nafas panjang. Aku mulai merasa aku bukan lagi aku. Tony kaget, maksud kamu? Aku mulai dengar pikiranku bicara dengan bahasa yang bukan milikku, Ton. Kadang suara hati kecilku pakai bahasa Belanda. Kadang aku keinget sesuatu yang gak pernah aku alamin. Aku nunjuk buku catatan di meja. Itu aku tulis malam kemarin. Tapi aku gak sadar kapan nulisnya. Tony buka pelan, dan di halaman tengah ada satu paragraf yang ditulis dengan tulisan halus penuh lengkungan. Johan, ik mis je, war ben je. Tony duduk lemas. Nit, kamu kerasukan? Aku geleng, enggak. Tapi aku ngerasa dia numpang hidup di dalam aku. Beberapa hari kemudian hal-hal kecil mulai berubah. Aku mulai pakai pakaian putih tanpa sadar, rok panjang, baju lengan puff yang gak pernah aku punya sebelumnya. Tapi entah kenapa muncul di dalam lemariku. Tony yang tinggal sementara di kosku bilang, aku mulai bicara dalam tidurku, kadang menangis sambil manggil, Johan, neme me. Dan yang paling ngeri, Tony pernah bangun tengah malam karena dengar suara piano main pelan.
Padahal kamar kami cuma berisi ranjang, meja, dan juga cermin. Dan waktu dia nengok ke arah cermin, dia ngeliat aku duduk di dalam cermin main piano. Tapi aku yang asli sedang tidur di kasur. Kami kembali lagi ke Mbak Ayu, tapi dia bilang energinya udah terlalu dalam. Tapi dia nggak jahat, dia hanya haus keberadaan. Terus aku harus apa? Tanyaku, biar dia pergi. Mbak Ayu memandang cermin kecil di ruang ritualnya. Kamu harus temui dia bukan dalam mimpi, tapi langsung hadapi di tempat dia berasal. Di mana? Di antara, di balik cermin kamu bisa masuk kalau dia izinkan. Aku menelan ludah. Kedengarannya kayak cerita fiksi, tapi hidupku sendiri udah lebih fiksi sekarang. Malam itu, aku siapin diri. Cermin di kamarku kuposisikan tepat menghadap ke tempat aku duduk. Aku matikan semua lampu, menyalakan lilin kecil. Tony di sampingku pegang tasbih dan doa. Dan aku mulai menatap bayanganku sendiri. Lama-lama, refleksi itu bergerak gak sinkron. Waktu aku diam, dia tersenyum. Waktu aku kedip, dia menatap lurus. Waktu aku manggil Maria, kalau kamu masih di sana, ayo bicara. Cermin itu berkabut. Lalu aku melihatnya, diriku sendiri versi yang lain, versi dengan gaun putih dan mata sendu. Dia bicara pelan tanpa suara, tapi bibirnya jelas menyebutkan, Ik ben hier, Ik ben Jitch. Aku di sini, aku adalah kamu. Tony bergetar, Nita cerminnya. Tapi aku tetap tatap refleksi itu pelan-pelan. Aku sentuh permukaannya dan saat jariku menyentuh kaca, dingin luar biasa menyambutku. Tapi bukan dingin angin, dingin seperti menyentuh air dari waktu yang lain. Dan aku mendengar satu suara pelan jauh dari balik cermin. Kalau kamu mau tahu semua, masuklah. Aku akan tunjukkan segalanya. Seketika itu, lilin padam dan aku jatuh. Seperti tertarik ke dalam, gelap, senyap, tanpa gravitasi. Teriakan Tony terdengar jauh, tapi aku sudah bukan di kamarku lagi. Aku berdiri di lorong panjang batu bata, penuh cahaya kuning temaram. Di ujung lorong ada dia, Maria. Dengan gaun putih dan tatapan kosong, dan di sampingnya cermin besar. Tapi kali ini cerminnya bukan memantulkan aku, cerminnya menampakkan masa lalu. Aku gak pernah cerita ke siapa-siapa soal apa yang kulihat di balik cermin malam itu. Tapi yang pasti aku tahu siapa dia. Maria bukan cuma roh penasaran. Dia adalah potongan masa lalu yang terjebak, menunggu cinta yang gak pernah datang, sampai waktu kehilangan artinya. Dan untuk beberapa malam, aku jadi bagian dari dunianya. Aku melihat hidupnya, kesepiannya, penantiannya. Dan saat aku balik ke dunia nyata, Tony berkata, aku pingsan gak lebih dari 5 menit. Tapi bagiku rasanya berhari-hari. Sekarang, gangguan itu udah gak ada. Tiap kali aku berdiri di depan cermin, kadang aku masih melihat bayangan samar, gaun putih, senyum tipis, seolah dia berkata, terima kasih, kamu udah datang. Dan sejak saat itu aku gak berani tatap cermin terlalu lama, guys. So guys, itu dia cerita kita hari ini tentang Pulau Sunyi yang gak pernah benar-benar sepi, tentang Noni Belanda yang menunggu terlalu lama, dan tentang Nita yang sempat jadi bagian dari dunia yang tertinggal di balik cermin. Kalau kamu suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, serta komen ya pengalaman horor yang kalian punya. Siapa tahu cerita kalian akan aku bacain di next Carol. Dan buat kamu yang masih suka ngaca malam-malam, hati-hati, jangan sampai yang di balik cermin lama-lama menatap kamu daripada kamu menatap diri kamu sendiri. So, aku Rafti Beatrice pamit, see you, bye-bye. Mwah.